Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Syarhil Waraqat lil-Juwaini rahimahullah fi usulul fiqhi, dalam cabang ilmu usulul fiqhi karya Fadilatul Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Iqra min babin nahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imamul haramain Abul Ma'ali al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, wan nahyu istid'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub wa yadullu ala fasadil manhi anhu wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al ibahatu. Langsung ibahah, tidak ada an-nadbu. Tidak ada an-nadbu. Ibahah. Allah, lanjut. Wal muradu bihi al ibahatu aw at tahdidu aw at taswiyatu aw at takwidu. Wan nahyu istid'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujubi wa syarhu at-ta'rifi yustafadu mimma taqaddama fi syarhi at-ta'rifil amri. Baik, yakfi. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an-nahyu. Ini babnya. Kenapa saya bilang muallif hafizahullah atau syarih hafizahullah? Karena memang yang memberikan bab siapa? Asy-syarih. Qala sahibul matan al-Juwaini Imamul Haramain rahimahullah, wan nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Nahi, apa itu nahi? Kata al-Juwaini rahimahullah, istida'u tarki bil qawl. Istida'a sudah berlalu, bermakna talab. Hanya saja kenapa dikatakan istida'a ini dibangun di atas pendapat ahlu kalam. Ya, dibangun di atas pendapat ahlu kalam yang mengatakan bahwa kalam itu kalam nafsani atau nafsi. Berbeda dengan talab. Kalau talab dia perintah dengan lafaz. Kalau istida'a itu tadi perintah tapi dengan kalam nafsi. Ya, kita maafkan beliau dan kita beri udzur beliau karena sebagaimana tarjamah beliau yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa beliau dulunya orang apa? Termasuk dari orang-orang ahlu kalam dan bermanhaj Asy'ariyah, tapi beliau bertobat dari manhajnya. Jadi nahi itu talabut tark, berbeda dengan amr. Kalau amr talabu al-fi'li bil qaul, sama dengan amr sebelumnya. Selain nahi, dia harus berupa permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Permintaan itu juga harus berupa ucapan. Dan sebagaimana pada amr perkara ini diperselisihkan, begitu pula pada nahi ini diperselisihkan. Al-qaul ini untuk mengeluarkan apa? Isyarah. Mimman huwa dunahu. Dan nahi juga selain dia berupa permintaan untuk meninggalkan sesuatu yang berupa ucapan, dia juga harus ditujukan kepada siapa yang di bawahnya. Ala sabilil wujub, dan di atas bentuk yang harus. Jadi namanya nahi terkumpul padanya 4 perkara. Yang pertama, dia harus berupa tolab, permintaan. Atau 5 ya. Yang kedua, permintaannya berupa tolabut tark, permintaan untuk meninggalkan. Kenapa? Untuk mengeluarkan amr. Karena amr tolabul fi'li. Harus bil qaul, ketentuan yang ketiga. Permintaan itu harus berupa qaul, untuk mengeluarkan apa? Isyarah. Dan juga dia harus ditujukan kepada orang yang berada di bawahnya. Ini untuk mengeluarkan apa?
Ad-du'a dan Iltimas. iltimas. Iya kan? Kan kalau ke bawah amr. Kalau sama iltimas. Kalau ke atas doa. Begitu pula ini. Kalau ke bawah nahi. Kalau sama iltimas. Kalau ke atas as-su'al ad-du'a sama. Iya kan? Baik. Kemudian ala sabil al-wujub. Ya, ini nantinya untuk mengeluarkan apa? Baik. Wa yadullu ala fasadi al-manhiyi anhu. Tadi pembahasan yang pertama tentang nahi, yaitu tentang definisinya. Yang kedua ini tentang makna atau penunjukannya. Bahwasanya namanya nahi, dia menunjukkan akan fasadnya al-manhiyi anhu. Batilnya, tidak diterimanya apa yang dilarang tersebut kalau dilakukan. Namanya sesuatu dilarang yang menunjukkan fasidnya sesuatu yang dilarang tersebut kalau kita melakukannya. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi an-nadbu wal ibahatu wat tahdidu awit taswiyatu awit takwin. Pembahasan yang ketiga, dan sebenarnya pembahasan ketiga ini yarhamukallah adalah pembahasan yang disisipkan, yang seharusnya beliau masukkan dalam pembahasan amr. Dan beginilah keadaan matannya ini Al-Juwaini Waraqat. Ya, masih tidak beraturan. Ya, makanya disyarah, dijelaskan nanti akan lewat. Kata Syekh Abdullah Fauzan, ada baiknya kalau beliau bawakan pembahasan ini di pembahasan amr. Kenapa? Karena memang ini pembahasan amr. Kata beliau, dan terkadang ada sigo amr, namun yang diinginkan dengannya makna nadab, istihbab, ibaha, tahdid, taswiyah, dan takwin, dan akan datang pembahasannya insyaallah ta'ala. Qala syarih hafidhahullah, an-nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Larangan itu adalah permintaan untuk meninggalkan sesuatu berupa ucapan yang ditujukan kepada siapa yang berada di bawahnya, di atas bentuk yang harus atau wajib. Adapun syarhut ta'rif, penjelasan dan pemaparan tentang definisi ini, yustafadu mimma taqaddama fi syarhi ta'rifil amr. Telah kita ambil dan telah kita jelaskan pada apa yang telah berlalu pada penjelasan tentang definisi amr. Karena sama aja dengan amr ini. Yang bedanya nanti dengan amr hanya satu. Apa itu? Kalau amr istida'a atau tolabul fi'li, kalau ini istida'a atau tolab at-tarki. Iqra. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa qawluhu ala sabilil wujub ay wujubut tarki wa hadha al-qaid li ikhraj sighatil musta'mali fil karaha musta'malati fil karaha Aywa. walidnahyi sighatun wahidun walidnahyi sighatun wahidatun hiya al-mudhari'u al-makrunu bilan nahiyah ka qawlihi ta'ala wa la taqrabuz zina wa qad yustafadu an-nahyu bi ghairi hadhihi sighah wa dhalika mithlu al-haml al-khabariyyah allati waradat bil lafzi at-tahrim. Mislu apa? Waradat Wa dzalika mislu hamli. Jim itu. Oh, jim. Ada titiknya teman-teman dada? Aduh. Aywa. Apa kira-kira? Oh, saya kira tadi salah penulisan. Nah. Apa kira-kira itu? Jamli. La. Jama' ini. Mislu jumal. Jumal. وذلك مثل جمل الخبرية التي وردت باللفظ التحريم كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أو نفي الحل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو لفظ النهي أو لفظ نهى
Ka hadisin Abi Sa'idin Ka hadithi mudhaf. ka hadisi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumal fitri La. An saumi an saumi yaumul fitri yaumu. Allah, lebih jauh lagi. an saumi yaumil fitri Aywa. wa yaumin nahri. طيب يكفي. قال الشارح حفظه الله وقوله على سبيل الوجوب. Ucapan Al-Juwaini rahimahullah bahwa nahi itu harus dibangun di atas bentuk yang wajib. Apa maksudnya? Ai wujubut tarki. Wajib untuk ditinggalkan. Wa hadzal qaid, dan qaid ini gunanya apa? Li ikhrajis sighati al-musta'malati fil karaha. Untuk mengeluarkan sighah yang digunakan pada karaha. Intinya, nahi yang diinginkan dengan nahi ala sabilil wujub ini untuk mengeluarkan karaha. Walin nahi sighatun wahidah, dan untuk nahi hanya ada satu sighahnya. Wahiyal mudhari'ul makrunu bila an-nahiyah. Apa itu? Yaitu fi'il mudhari' yang bergandengan dengan la an-nahiyah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Dan janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Ta'liq di sini, wa hadhihi hiya sighatul asliyah lin nahi. Ini adalah sighah asliyah untuk nahi. Kenapa? Karena sighah nahi terbagi dua, sebagaimana terbagi duanya sighah amr. Amr kemarin berapa sighahnya? Apa? 2 sighah? Apa? Apa? Woi, assalamualaikum. Coba buka lagi amr. Mana? Asli? Asli dan ghair asli. Apa di situ? Membenarkan saja. Ada yang asli dan ghair asli. Ini yang asli. Sebagaimana amr punya sighah asli, apa itu? If'al dan saudara-saudaranya. Sama semua itu. Kemudian ada apa lagi? Lamul amr. Kemudian masdar pengganti dari fi'il amr. Kemudian yang terakhir isim fi'il amr. Ada 4. Begitu pula nahi. Dia punya sighah asl dan ada yang ghair asl. Dan ini sighah aslinya. Wa qad yustafadun nahyu bi ghairi hadhihi sighah. Di sini ta'liq. Dan terkadang nahi juga itu bisa dipahami dari selain daripada sighah ini. Wa hadhihi hiya sighat ghairil asliyah. Dan inilah yang akan disebutkan nantinya, ini sighah ghairil asliyah. Apa itu? Wa dzalika mithlul jumalil khabariyah allati waradat bi lafdz tahrim. Ini yang pertama. Di antara bentuknya atau contohnya seperti jumlah khabariyah yang datang dengan lafadz at-tahrim. Maksudnya at-tahrim ya dengan tasrifnya harrama yuharrimu tahriman. Sama. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum. Dan telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maksudnya apa ini? Untuk dinikahi. Mana syahidnya? Hurrimat. Lafadz tahrim menunjukkan akan apa? Nahi. Berarti menikahi seorang ibu atau menikahi ibu sendiri itu apa? Haram. Manhiyun anhu. Au nafyil hilli. Atau jenis yang kedua, ada jumlah khabariyah yang datang dengan lafadz nafyil hilli, menafikan penghalalan. Kalau yang pertama kan lafadznya apa? Langsung pengharaman, sarih. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, al-ayah. Sama. Yang kedua ini bukan dengan lafadz hurrimat, tapi dengan lafadz nafyul hilli, penafian penghalalan.
Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha." Wahai sekalian orang-orang beriman, dilarang atau tidak halal bagi kalian untuk mewarisi seorang wanita dalam keadaan karha. Mana syahidnya? La yahillu. Apa maknanya la yahillu? Sama, hurrimat alaikum, sama itu. Paham ini? Au lafzi naha, atau ada jumlah khabariyah yang datang langsung dengan lafaz naha. Sebagaimana hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wa yaumin nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Ini langsung. Melarang untuk apa? Berpuasa di hari Idul Fitri dan di hari berkurban atau Idul Adha. Syahidnya mana? Lafaz naha. Ya, maknanya naha ay manhiyun anhu. Iqra. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala wa qawluhu ala sabilil wujub i'lam anna sighatan nahyi indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati taqtadi amrayn. Al-awwal tahrimul manhi anhu wa huwa ma'na qaulil musannif ala sabilil wujubi ay wujubut tarki wa min lazimil wujubit tarki tahrimul manhi anhu wa hadha bittifaqil a'immati al-arba'ati wal jumhuru ala anna an-nahya yaqtadi at-takrara wal fawra wa idza naha asy-syar'u an asy-syai'i wajabat al-mubadaratu bit-tarki wa ala yuf'alu al-manhi wa ala Allah. Ini asalnya an la digabung, idgham. Wa alla yuf'al al-manhiya sudah majhul itu. Tidak mungkin mansub setelahnya. Kecuali kalau dia fi'il yang menasab dua maf'ul. Lanjut. Wa ala yuf'ala al-manhi anhu al-manhi. Aywa. Tidak boleh disukun-sukun. Wa ala ayyuf'al wa ala lagi. Wa alla ayyuf'ala al-manhi anhu. Wa alla ayyuf'ala. La, Allah itu saya bilang tadi asalnya itu sudah an ditambah la. Tapi di idgham menjadi Allah. Jangan ditambah an lagi. Wa alla yuf'alal manhiyu anhu. Aywa. Wa alla ayyuf'ala Allahu akbar. Wa alla yuf'ala Aywa. al-manhiyu anhu fi ayyi waqtin min al-awqat. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fa amrullahi ta'ala bil intihai bi intihai anil manhi anhu. Fa amru fa amara Allah ta'ala bil intihai anil manhi anhu fayakunul intihau wajiban li'anna al-amra yaqtadil wujubu li'anna al-amra yaqtadil wujuba kama taqaddama. Aywa, lanjut, masih ada? Yaqulu sampai habis ini saja. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala aslul manhi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna kullama naha anhu fahuwa muharramun hatta ta'ti anhu dalalatun tadullu
ala annahu innama naha anhu lima'na ghairi tahrimi Lima'nan. lima'nan ghairi tahrimi. Aywa. Dari mana itu maknan? Ahmad Sobri, maknan. Atau tunggu dulu. Bisa dia jadi mudhof sebenarnya ke goiri. Baru goiri mudhof lagi ke tahrim. Bisa, limakna bisa. Limakna goiri at-tahrim. Atau bisa dia limaknan kemudian goir jadi apa? Sifatnya. Sifatnya limaknan, makna apa? Ya goir tahrim. Labas. Wa mithalu dzalika. Wa misalu dzalika Mana mic-nya? Kasih begini Ki. wa misalu dzalika Aywa. as-salatu ilal kuburi fa hiya muharramatun bidalilin nahyi alladhi warada fi hadithin Fi hadithi. alladhi warada fi hadithi Abi Mardas. Abi Mardas. Apa antum dapat ini? Marsat, afwan. Saya Fi hadithi Abi Mardas Marsat. Ini saya nih, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu ajru man fa'alah. Fi hadithi Abi Marsat. Marsat. Nah, ini saya belum dobat ya. Saya belum Al-Ghanawi. dobat ini. Afwan. Siapa yang tahu ini dobatnya? Al-Ghanawi. Al-Ghanawi. Na'am. Jazakumullah khairan. Abil Marsat Al-Ghanawi radhiyallahu anhu Aywa. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lihat itu. la tusallu ila al-qubur La tusol. la tusallu Lu. la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha. Pernah enggak antum dengar hadis? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bilang apa? Sallu, bukan sallau. Ya, sallu. Baik, lanjut. Wa mithalu maji'in nahyi li ghairi tahrimi Aywa. qaulihi sallallahu alaihi wasallam Paulihi. li ghairi tahrimi qauluhu. Aywa, apa Eropnya antum? Khobar. Hah? Khabar dari? Dari sebelum misal. Aywa. La yamassanna La yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminih wa huwa yabul. Faqad dzakara al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah anil jumhuri anna an-nahya lil karahati lianna adh-dzakara lianna dzakara bisigoti minal bisigotin. Allahu Akbar. Antum tuh karena titiknya saudara. bat'atun minal insani. Aywa. Li haditsin hal huwa illa bid'atun minka. Aywa. Hal huwa illa. Ini nafi. Dia bentuknya nafi, istifham tapi nafi. Tidaklah huwa itu dzakar. Tidaklah dzakarmu itu azani Allah wa iyyakum kecuali dia hanya sebahagian darimu. Nah, makanya kalau ada mustatna yang didahului nafi atau nahi, maka apa mustatna minhunya?
Hah? La, i'rabnya mustatna minhunya. Apanya apa setelahnya lagi? Mustatnanya apa i'rabnya? Hah? La. Badal. Bisa dua tuh. Kalau nafi tuh ma qama illa Zaidun. Ma qama illa Zaid. Bisa dua tuh. Aina. Qala asy-syarihu hafizahullah. Semoga kita selesaikan. Qauluhu, ucapan muallif ala sabilil wujub. Titik-titik itu maksudnya ila akhirih, sampai akhir jumlah. I'lam, ketahuilah anna sighatan nahyi indal itlaq wa tajarrudi anil qarinati taqtadi amrain. Ketahuilah bahwa sigha amr, bentuk amr, sigha nahi, bentuk nahi, lafaz nahi indal itlaq. Kalau dia datang mutlak wa tajarrud anil qarinah dan kosong dari qarinah, maka dia taqtadi amrain, mengharuskan dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, nahi kalau dia datang secara mutlak, maka dia mengharuskan tahrim al-manhi anhu, mengharuskan haramnya apa yang dilarang tersebut. Wa huwa makna qaulil musannif ala sabil al-wujub. Dan inilah makna ucapan muallif bahwa nahi itu adalah larangan ala sabilil wujub, yang datang di atas bentuk wajib atau harus. Apa maksudnya? Ai wujubut tarki, harus dan wajib ditinggalkan. Wa min lazimi wujubit tarki, dan di antara keharusan dari sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan, tahrimul manhi anhu, dia menunjukkan akan haramnya apa yang dilarang itu tadi. Paham ini? Jadi di antara keharusan dari wajibnya seseorang untuk meninggalkan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, apa keharusannya? Menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah sesuatu yang haram. Wa hadza bittifaqil a'immatil arba'ah, dan ini atau pendapat ini disepakati oleh imam 4. Siapa mereka? A'immatul madzahib, mulai dari Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Dalilnya disebutkan oleh para ulama, dan ini jarang disebutkan, tapi kami mendengarnya dari salah seorang masyayikh kami. Dia mendahulu firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada siapa ini? Nabi kita Adam dan istrinya Hawa, untuk jangan sama sekali dia mendekati pohon apa ini? Huldi. Ya kan? Nah, kemudian apa kata Allah? Kalau engkau dekati, maka engkau akan menjadi orang-orang yang khasirin ya? Khasirin atau zalimin? Baca ayatnya dulu. Khasirin. Aina. Fatakuna minal. Saya ragu-ragu juga masalahnya yang saya tulis. Apa? Kita cari. Ini ilmu. Taqaraba wala taqaraba. Ini dia. Surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa kata Allah setelahnya? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kecuali kalau ini cetakan Al-Qur'an yang salah. Salah semua begitu. Minadh dhalimin. Bahkan di surah yang lainnya, di surah Al-A'raf ayat 19 sama, fatakuna minadh dhalimin. Antum baca Quran versi mana? Bara ada versi sufinya antum ini yang 40 juz. Hah? Allahu Akbar. Makanya saya bilang khasirin. Allahu Akbar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin.
Allah perintahkan Adam dan Hawa untuk alaihi wassalam untuk tidak mendekati pohon khuldi. Kalau dia dekati, apa kata Allah? Kalau dia langgar perintah Allah ini, sehingga kemudian dia dekati pohon itu, apa kata Allah? Engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Syahidnya mana? Allah mensifati orang yang melanggar perintahnya dengan orang-orang yang zalim. Paham? Menunjukkan akan haramnya itu tadi menyelisih perintah. Paham tidak ini? Bahkan di ayat setelahnya apa kata Allah? Wa asa Adamu Asa. Dan kemudian Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya, fagawa. Maka dia pun gawa. Allah sifati lagi Nabi Adam yang menyelisihi perintah Allah dengan apa? Maksiat. Berarti kalau ada sesuatu yang disifati dengan maksiat, sudah lewat sebelumnya. Apa maknanya? Haram atau tahrim. Paham ini? Ini dalil yang paling jelas. Wal jumhur ala anna nahya yaqtadi takrara wal fawra. Ini masalah berikutnya. Adapun jumhur, kan kalau tadi ittifaq. Masalah pertama ittifaq, bahwasanya namanya nahi kalau dia datang mutlak mengharuskan apa? Tahrimul manhi anhu. Haramnya apa yang dilarang. Ini masalah berikutnya, bahwa namanya larangan ini mengharuskan takror dan al-faur, dan ini pendapat al-jumhur. Ini pendapat al-jumhur. Faida nahas syar'u, maka kalau begitu ini pemaparannya. Kalau memang namanya nahi mengharuskan takror dan al-faur, maka apabila syariat telah melarang terhadap sesuatu, wajib atas seseorang al-mubadarah, bersegera untuk meninggalkannya. Ini yang pertama, menunjukkan makna apa ini? Al-faur atau tikrar? Al-faur. Wa alla yuf'ala al-manhiyu anhu fi ayyi waqtin minal awqat. Dan keharusan yang kedua, kalau ada larangan, maka seseorang yang dilarang tidak boleh lagi melakukan hal tersebut kapanpun. Ini makna dari apa? At-takrar, menunjukkan bahwa perintah itu berulang dan terus menerus. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah SWT, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulmu datang dengannya kepadamu, fakhuduhu, maka ambillah, dan apa yang dia telah larang darinya maka tinggalkanlah. Dalil menunjukkan akan faurnya yang mana? Fantahu, dari sisi mana? Fa. Apa fa? Lita. Takkib. Allahu Akbar. Ulangi jurumiyah yang itu. Takkib. Menunjukkan akan langsung terjadi bila muhlah. Ini dalilnya. Fa'amarallahu ta'ala bil intihai anil manhi anhu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seseorang atau seorang hamba untuk berhenti dari apa yang telah Allah larang darinya, maka perintah untuk berhenti itu wajib. Kenapa? Li'annal amra yaqtadil wujuba kama taqaddam. Karena namanya perintah mengharuskan wajib sebagaimana yang telah berlalu. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, aslun nahyi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma naha anhu fahuwa muharram. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, asal dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa setiap apa yang telah beliau larang maknanya haram. Hatta ta'tiya anhu dalalatun tadullu ala annahu innama naha anhu limaknan ghairi tahrim.
atau li makna ghairi tahrim, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan larangan di situ ada makna lain selain daripada tahrim. Wa mithalu dzalika, contohnya, maksudnya contoh datangnya larangan tapi bermakna ghairi tahrim. Mithalu dzalik, contohnya as-salatu ilal qubur. Afwan, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, asal dari larangan menunjukkan akan haram. Contohnya mana? As-salatu ilal qubur. Salat di kuburan. Fahiya muharramatun bidalilin nahi alladhi warada fi hadithi Abi Mardas al-Ghanawi. Maka salat Abi Marsad al-Ghanawi ini dilarang sesuai dengan hadis yang datang dari Abu Marsad radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Jangan sekali-kali kalian salat di kuburan, ini syahidnya, dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Baik. Maka salat di kuburan, kata para ulama, muharram bil ittifaq. Adapun tentang keabsahan salatnya, paham ini? Keabsahan salatnya maka diperselisihkan. Ada yang mengatakan tetap syah bersama dengan dosa, tapi yang rajihnya batal salatnya. Ini yang rajih. Thumma qala hafizahullah ta'ala wa mithalu maji'in nahi li ghairi tahrim. Ini contoh untuk jumlah yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan kata Imam Syafi'i asal dari larangan menunjukkan atau tahrim, menunjukkan akan makna haram. Tapi bentuk yang kedua kadang ada larangan tapi tidak menunjukkan akan makna tahrim. Apa contohnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman atau sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya, azanillahu wa iyyakum, dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan pada saat kencing. Sekarang zahirnya apa? Namanya larangan menunjukkan akan tahrim. Tapi untuk larangan ini yang terkandung dalam hadits ini ternyata ada dalil lain yang menunjukkan bahwa larangan di sini bukan tahrim tapi makna yang lain. Apa itu? Faqad dzakara al-Hafidz bin Rajab Ibnu Hajarin anil jumhur anna nahya lil karahah. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, siapa ini? Pemilik Fathul Bari syarah Sahih al-Bukhari, menukil dari jumhur bahwasanya larangan yang diinginkan di sini itu lil karaha, menunjukkan makna makruh. Kenapa? Li'anna dzakara bad'atun minal insan, karena namanya dzakar itu adalah bagian dari tubuh manusia sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hal huwa illa bid'atun minka, tidaklah huwa dzakarmu itu, kata Nabi, illa kecuali bid'ah atau bad'atun minka, dia juga termasuk dari bagian tubuhmu yang lainnya. Apa maksudnya? Sebagaimana bagian tubuh yang lainnya tidak membatalkan wudu dan tidak dilarang untuk memegangnya dengan tangan kanan pada saat kita mandi, pada saat kita apa istilahnya, buang air, maka begitu pula apa? Kemaluan, karena dia bid'at minka. Baik. Hadits ini hadits Talq ibn Ali. Hadits Talq ibn Ali dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.